Setiap anak pasti punya mainan atau film favorit yang sangat disukainya. Film dan mainan favorit begitu berarti bagi kita karena telah mengisi masa-masa kecil kita dan tak jarang seorang anak masih memiliki impian bisa berada dalam mainan tersebut. Tapi kebayang gak jika mainan seperti itu benar ada di dunia nyata? Pasti kalian penasaran kan seperti apa? Kali ini saya mau bahas mainan dan hal dalam film yang ada di dunia nyata. Oke, langsung saja, intro dulu ya. Patlabor. Ada yang tahu gak dengan film Patlabor? Ya, serial animasi ini dulu sering banget ditampilin di layar kaca televisi. Animasi ini menceritakan tentang kehidupan polisi dengan menggunakan robot berukuran raksasa dan dikendarai polisi tersebut untuk memberantas kejahatan. Nah, ketika kita dulu menonton film ini, pasti kita selalu terbayang ya untuk bisa menaiki robot Patlabor. Dalam sebuah video baru-baru ini, sebuah robot Patlabor dengan ukuran asli telah dibuat di Jepang dan ditempatkan di Kastil Himeji. Patlabor yang sudah diberi nama Patlabor AV98 ditempatkan di tempat kastil dengan alasan sebagai kampanye keselamatan berlalu lintas yang telah ditempatkan sejak 18 April 2015. Dan yang menariknya, robot ini bahkan sudah dijadikan film yang sangat keren. Kita bisa lihat bagaimana suasana saat berada di kokpit robot tersebut. Benar-benar keren ya. Tamiya. Kalian dulu pasti punya kan mainan mobil yang satu ini? Tamiya ini pada awalnya adalah sebuah merek produsen mainan asal Jepang yang didirikan oleh pria bernama Yoshio Tamiya. Mainan dengan trek lintasan mobil ini dimainkan dengan adu kecepatan mobil yang kita miliki. Bahkan mainan ini sempat terkenal di tahun 80 sampai 90-an dan dibuat acara anime yang ditayangkan di stasiun TV. Tentu aja hal ini membuat kita yang saat itu masih kecil ngebayangin ingin bisa mengendarai atau berada di dalam mobil tersebut ya. Bener gak? Kalau iya, kalian harus lihat nih. Produsen mobil Tamiya Corporation menciptakan mobil Tamiya berukuran asli dan bisa dikendarai. Tamiya ini dibuat berukuran panjang 4,65 meter dan lebar 2,8 meter serta tinggi 1,4 meter. Mobil proyek tersebut kemudian dinamakan One-on-One Giant Mini 4WD Project, di mana mobil ini dilengkapi dengan mesin yang berbahan bakar bensin dan dapat melaju hingga 180 km per jam. Mobil ini dipajang di Mega Web Center di Odaiba, Tokyo. Banyak orang yang antusias ingin melihat mobil Tamiya tersebut. Kalau udah lihat begini, pasti kalian penasaran ingin mengendarainya juga kan? Aku deh. Gundam. Meski sama-sama tentang robot yang berukuran raksasa yang dapat dikendarai oleh manusia, tapi cerita Gundam ini sedikit berbeda. Serial Gundam hadir terlebih dahulu dari serial Patlabor. Gundam rilis pada tahun 1979 dengan cerita yang berlatar belakang militer. Gundam juga memiliki kokpit kendali untuk dikendalikan oleh manusia. Dan Gundam ini pun hadir dengan mainannya atau yang sering disebut dengan action figure. Gak hanya dibuat action figure saja. Di Jepang juga telah dibuatkan Gundam asli dengan ukuran raksasa. Sebuah proyek dinamakan The Real G-Next Project yang diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun ke-35 dari serial Gundam telah membuat robot Gundam berukuran 18 meter. Dan menariknya, Gundam raksasa ini bisa bergerak namun sepertinya harus bersabar. Karena robot Gundam berjalan ini baru akan diperkenalkan bersamaan dengan event Tokyo Olympic 2020. Proyek penggarapan robot di kota Yokohama ini nantinya akan diresmikan sebagai bagian dari dermaga Yamashita. Gimana nih? Kalian tertarik gak untuk hadir ke sana? Hot Wheels. Pasti kalian semua udah tidak asing lagi dengan mainan Hot Wheels ya. Mainan ini sangat populer dan banyak sekali yang mengoleksinya. Melaju di lintasan yang penuh dengan manuver tajam membuat mainan ini begitu banyak disukai oleh anak kecil hingga orang dewasa. Nah, mainan ini ada mobil aslinya loh, dan bisa dikendarai. Dalam sebuah acara X Games yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat, dua pembalap mengendarai mobil Hot Wheels versi nyata. Mereka berhasil bermanuver dan melakukan sebuah trik double vertical loop layaknya mainan Hot Wheels. Keren banget ya. Kapal Sanigo One Piece.
Ayo, siapa di sini yang One Piece lovers? Serial animasi yang menceritakan seorang Luffy yang terobsesi menjadi raja bajak laut memang sangat menarik untuk ditonton. Dan pasti kalian tahu dong dengan kapal kesayangan Luffy yang bernama Sanigo yang menemaninya berlayar ke penjuru dunia. Dalam cerita, kapal ini dibuat oleh seorang yang bernama Franky yang merupakan rekan bajak laut Luffy. Nah, apa kalian tahu kalau di dunia nyata ada juga loh kapal Sanigo? Sebuah kapal pesiar yang juga dibuka untuk umum ini adalah salah satu dari rangkaian perayaan bertajuk Let's Go Laguna. Lihat saja nih, desain kapal ini dibuat sangat mirip dengan kapal yang ada di animasinya. Desain ruangan bagian dalamnya pun terlihat sangat keren. Menariknya nih, di sana pengunjung dapat menemukan kafe dan restoran yang memiliki menu bertema One Piece, serta toko-toko yang menjual merchandise One Piece. Tak cuma itu saja, jumlah tempat yang merupakan latar dari adegan terkenal One Piece juga bisa dikunjungi. Gimana nih, apa kamu tertarik berlayar dengan kru sementara geng Luffy? Rumah SpongeBob. Semua orang pasti tahu dengan tokoh kartun SpongeBob. Film kartun ini menjadi favorit anak-anak bahkan dewasa. Dalam film ini diceritakan SpongeBob tinggal di sebuah kota bawah laut bernama Bikini Bottom dan memiliki rumah kuning yang berbentuk nanas. Kalau lihat rumahnya, pasti berasa ingin tinggal di sana deh. Ya nggak sih? Nah, sekarang impian kamu bisa terwujud loh. Ternyata di dunia nyata ada sebuah villa yang berbentuk sangat mirip dengan sebuah nanas yang ditinggali SpongeBob. Rumah nanas ini berada di taman bermain Nickelodeon. Villa yang terletak di Punta Cana, Republik Dominika, bisa kalian kunjungi dan masuk ke dalam villa ini. Gak hanya bagian luarnya saja, bagian dalamnya pun sangat mirip dengan bagian dalam rumah SpongeBob. Mulai dari TV dan sofa dibentuk benar-benar mirip, ditambah lagi dengan kehadiran replika Gary Sisiput. Wah, lucu banget ya. Gimana? Kalian mau ke sana nggak? Nah, itu tadi informasi yang bisa kami berikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.